Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati dimanapun berada, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga senantiasa kita mendapatkan afiat, semoga pula kita mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kita dan teras kehidupan kita. Tentunya kita paham di antara kita ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini dan bapak-bapak, kita tentunya sebagian besar pernah melewati pandemi. Kita memiliki penyakit bawaan, kita memiliki komorbid. Tapi Allah jadikan kita sehat kembali dan Allah sehatkan kita sedia kala. Padahal banyak saudara kita, banyak tetangga kita, banyak teman-teman kita, dan tidak sedikit circle kita, umurnya lebih muda daripada kita. Ubannya belum tumbuh di rambutnya, keriputnya belum terlihat di wajahnya. Tapi ketika mendapatkan pandemi dengan COVID, mereka diwafatkan oleh Allah. Disinilah kita wajib mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan di antara hikmah yang kita petik untuk diri kita, kalaupun kita masih disehatkan oleh Allah pada kesempatan hari ini, tentunya mungkin salah satu hikmahnya adalah supaya kita mempersiapkan kembalinya hati terlebih dahulu sebelum kembalinya jasad dan fisik kita. Kembalinya hati adalah dengan kita bertaubat, dengan beristighfar. Karena betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, kalau kamu tidak mampu untuk menandingi bagaimana orang yang taat di dalam ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan mereka di dalam istighfar dan taubat kita kepada Allah, karena tidak ada tempat bagi mereka yang kembali hatinya sebelum kembali fisiknya kecuali tempatnya adalah surga seluas langit dan bumi. Karena salah satu di antara keridhaan Allah turun bersama dengan mereka yang bertaubat. Semoga dengan selamatnya kita di tengah pandemi dan semoga terjaganya kita di tengah pandemi gelombang yang ketiga, maka semoga kita mampu mengambil hikmah dan mengambil kejadian dari setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi hikmah terbesar yang harus kita ambil di tengah pandemi yang kita peroleh. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita bahwasanya makna apapun yang kita miliki pada kehidupan tidak akan mampu kita dapatkan makna itu dan esensinya sampai kita mensyukuri. Saya punya mobil, ibu punya mobil, bapak punya mobil. Tapi makna mobil itu tidak akan hadir pada hati kita dan jiwa kita sampai kita mensyukuri. Mobil itu datang dari Allah dan tidaklah kita memperoleh mobil itu kecuali pertolongan Allah. Rumah yang kita miliki, studio yang kita pakai, tidak akan pernah hadir maknanya di dalam hati kita, esensinya tidak akan hadir kalau kemudian kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena barang hanya menjadi barang kalau tidak kita syukuri. Fasilitas hanya menjadi fasilitas yang cepat membosankan kalau kita tidak syukuri. Tetapi siapapun yang dia bersyukur, dia akan menghargai. Siapapun yang dia bersyukur akan terhindarkan dari kebosanan dari barang yang dia miliki dan apa yang dia dapat beli. Inilah yang menjadikan kita kenapa diperintahkan selalu bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Orang yang bersyukur, dia tidak akan pernah punya kesibukan untuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Karena yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain dan apa yang baru kita dapatkan. Tapi yang salah itu adalah ketika kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki, makna dan esensi barang yang kita dapatkan tidak kita hadirkan. Bagaimana kesyukuran kita kepada barang itu, itulah yang menjadikan hilangnya makna dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Bersyukurlah, karena bersyukur itu disifati oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang yang bersyukur itu disifati dengan kata al-hafid, penjaga. Disebut dengan hafid, bukan al-hafid. Disifati dengan hafid. Hafid itu penjaga. Kenapa orang yang bersyukur disifati dengan sifat penjaga? Karena dia menjaga kualitas apa yang Allah anugerahkan kepadanya menjadi sangat bernilai ketika dia bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa, semoga kita selalu bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini tentunya akan membahas bagaimana usaha jelita jelang 50 tahun menggapai surga. Tentunya kita paham
bahwasanya ketika umur sudah menunjukkan angka 40, itu sudah terdengar lonceng kematian yang pertama. Jadi kalau ada umur 40 kayak saya, 42, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Ketika kita melewati angka 50, maka lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan oleh Allah. Kalau kita sudah 60, berarti lonceng yang ketiga pada kematian sudah diperdengarkan oleh Allah. Dan para ulama menyampaikan, menjelaskan, sedikit sekali yang mampu mendengar lonceng yang keempat ketika melewati angka 70. Karena memang fitrah rata-rata umurnya umat Nabi berada pada kisaran 60. Tentunya setelah kita mendengar lonceng kematian itu sudah diperdengarkan dan kita sedang menuju kepada Allah, tentunya yang paling penting adalah apa bekal yang kita akan persiapkan ketika kita menuju kepada Allah. Kalau ibu-ibu hari ini berusia 50 tahun, bapak-bapak berusia 50 tahun, berarti kita sudah mengadakan perjalanan 50 tahun untuk mendekati Allah. Dan tentunya yang menjadi sebuah perenungan, bukan masalahnya kapan kita akan mati, tetapi masalahnya apa yang sudah kita siapkan dalam perjalanan yang pasti kita akan jumpai. Karena perjalanan hidup orang yang beriman itu simpel. Perjalanan dia menuju kepada kematian adalah perjalanan dia untuk menemui Rabb-Nya. Dan ini adalah sebuah renungan untuk saya dan semuanya. Saya 42 tahun, berarti saya telah melakukan perjalanan 42 tahun menemui Rabb saya. Dan ibu-ibu dan bapak seluruhnya sama. Kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah ketika kita memiliki bekal. Karena bekal ini menjadi penting dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya harus betul-betul paham apa bekal terbaik yang harus kita lakukan. Karena kita tahu umur kita tidak pendek. Kita juga mengerti ketaatan kita tidak selalu berada pada puncak-puncak semangatnya. Karena Rasulullah mengatakan inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya sebagaimana setiap amal ada masa surutnya yang disebut dengan kondisi futur. Ditambah lagi kita juga mendapatkan penyakit yang mana ketika penyakit itu datang menyapa pada teras kehidupan kita menjadikan kita tidak bisa maksimal ketaatan. Dan disinilah kita akhirnya paham. Berarti kalau umur kita pendek, kita sering tersapa dengan futur dan ternyata juga kita sering sakit. Maka inilah yang menjadikan kita hanya memiliki waktu efektif untuk beramal itu sangatlah sedikit. Sangatlah singkat. Masih dikurangi dengan perkara mubah yang kita lakukan, masih dikurangi hobi yang kita salurkan, masih dikurangi dengan tidur dan istirahat yang kita berikan. Semakin memperpendek jatah waktu kita bermain dan beramal untuk mendapatkan trofi terbaik di sisi Allah, yaitu adalah surga. Ya, dan kita paham surga itu adalah barangnya Allah. Memang surga itu mahal, tapi surga itu dimiliki sama zat yang maha pemurah dalam kehidupan setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus saya lakukan supaya bisa menjadi jalan pintas saya untuk mendapatkan ridhanya Allah dalam perjalanan saya menuju kepada Allah. Karena hidup manusia, orang yang beriman, disebut dengan rihlatun ilallah. Para salaf itu, para ulama mengatakan hidupnya manusia itu adalah perjalanan dia menuju kepada Allah. Nah inilah yang menjadikan kita ingin membahas. Pada kesempatan hari ini kita bahas, apa sih perkara yang bisa menjadikan kita memiliki shortcut, memiliki jalan pintas supaya kita mudah menggapai ridhanya Allah. Karena kita paham bahwasanya amal itu bertingkat dan beragam dan memiliki derajat yang berbeda-beda yang tidak sama antara satu derajat dengan derajat yang lainnya. Sama kayak surat di dalam Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran semuanya utama, tetapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan yang lebih besar daripada surat yang lainnya. Surat Al-Baqarah jangan samakan dengan surat misalkan Al-A'raf. Surat Ali Imran jangan samakan dengan surat Al-Maidah karena berbeda. Surat Al-Baqarah kedudukannya besar dibandingkan surat yang lain karena di dalamnya ada ayat kursi dan beberapa ayat yang menjadi penutup dari surat Al-Baqarah yang memiliki keutamaan luar biasa. Ali Imran jangan disamakan dengan surat yang lainnya karena Ali Imran bisa menjadi awang yang menaungi kita kelak pada waktu hari kiamat. Surat Al-Mulk nggak bisa sama dengan surat At-Taghabun karena surat Al-Mulk apabila engkau baca dia akan menjadi menjagamu dalam kehidupan di alam barzahmu.
Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tidak sama dengan An-Naba dan At-Takwir. Karena 3 surat yang terakhir bisa menjadi peneman kita dalam tidur dan menjadi penjaga kita dari terjangan setan. Layaknya surat yang memiliki kedudukan yang berbeda-beda, amal pun memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki tips, memiliki sebuah referensi, bukan tips ya, memiliki referensi. Bagaimana kita beramal dengan amalan yang menjadi shortcut, jalan pintasnya kita ke surga. Karena jalan pintas itu tidak hanya dimiliki pada tempat yang kita tuju. Ke Bintaro ada jalan pintas, betul. Ke Bekasi ada jalan pintas, betul. Tapi jalan pintas ke surga pun ada. Dan itulah pentingnya. Siapapun yang memahami agama ini dengan ilmu tentunya akan memiliki banyak pilihan dan opsi di dalam beramal dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Syukur Allah itu masih memberikan kesempatan kita berilmu pada kesempatan hari-hari kita. Maka setelah kita membahas beberapa poin, kita bahas poin yang ke-7. Apa sih perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan shortcut-nya kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di antara perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan shortcut-nya kita di dalam perjalanan kita menuju kepada surganya Allah, yaitu adalah yang ke-7 adalah as-sabru, kesabaran. Mari kita datangkan dulu dalilnya. Ya, dalil ini hampir mirip ya dengan dalil-dalil yang lainnya, tapi ada dalil spesifiknya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah menyampaikan bahwasanya pahala orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan saya sudah menyampaikan berulang-ulang kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Allah menyampaikan satu amal, lalu pada amal itu Allah tidak terangkan detail balasannya, berarti amal itu amal yang besar. Sampai saking begitu besarnya Allah tidak detailkan balasan yang Allah berikan kepada mereka yang beramal pada amal yang Allah tidak ceritakan detail balasannya. Karena Bapak dan Ibu, seluruh santri dan santriwati harus paham, karena Allah itu kalau menyampaikan satu amal, Allah memberikan kepada kita balasannya dan menceritakan supaya kita bergegas untuk mengerjakan. Kecuali pada amal yang sangat gede keutamaannya, Allah rahasiakan dan Allah tidak ceritakan. Ketika kita diperintahkan baca Quran, satu Qurannya, satu hurufnya 10 kebaikan. Ya, satu hurufnya. Ketika kita sedekah 700 kali lipat yang paling maksimal. Ketika kita sholat syuruk sebanding dengan pahala umroh. Ya, ketika kita berzikir waktu sore sebagaimana membebaskan 4 budak. Selalu detail Allah menyampaikan balasannya. Tapi amalan sabar Allah tidak pernah ceritakan detail balasannya. Allah cuma menyampaikan kepada kita innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kenapa Allah tidak sampaikan berita, informasi, detail berapa kali Allah melipat gandakan 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Kenapa Allah tidak sampaikan detail? Karena li'adhamil jaza, besarnya pahala yang menanti, saking besarnya Allah tidak ceritakan detail kepada kita supaya memberikan sebuah motivasi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini hadiahnya dan door prize-nya dirahasiakan oleh Allah saking gedenya. Hadiah itu menanti. Makanya kehidupan kita tidak bisa kita arungi kehidupan iman itu kecuali dengan kita bersabar. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berkata, Allah itu menyampaikan kata sabar di dalam Al-Quran 99 kali. Lebih banyak daripada Allah menyebutkan ibadah yang lainnya. Kenapa Allah sampaikan 99 kali berulang-ulang Allah sampaikan kata sabar di dalam Al-Quran? Tidaklah Allah mengulang kata sabar hingga puluhan kali supaya menanamkan banyak hikmah yang bisa kita petik dan kita ambil. Salah satunya, karena gelombang kehidupan tidak bisa kita lewati dan tidak bisa kita selamatkan kehidupan ini pada setiap gelombang yang kita jumpai kecuali kita memiliki sifat kesabaran. Seorang ulama di antara para sahabat sampai mengatakan, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitulahu bisabr. Makanya seorang sahabat itu pernah menceritakan fitrah kehidupan ketika beliau mengatakan innahu lam yabqa minad dunya.
Sekarang itu tidak ada yang tersisa dari kehidupan di dunia illa balaun, kecuali adalah ujian. Wa fitanun, fitnahnya banyak. Fa'idullahu bisabar, dan persiapkanlah dirimu dengan kesabaran pada setiap bala, ujian dan fitnah yang pasti kamu akan jumpai. Bukankah setiap dari kita akan mendapatkan ujian? Beberapa ulama menyebutkan setidaknya 4 ujian yang pasti kamu akan jumpai pada kehidupan kita. Pertama, fitnah pada diri kita. Bukankah kita bisa mendapatkan fitnah pada diri kita ketika diri kita berbuat dosa, ataupun ketika diri kita terkena penyakit yang sebenarnya tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita ekspektasikan. Ya, itu fitnah pada keluarga, pada diri kita. Yang kedua, fitnah pada keluarga kita. Banyak kan di antara kita mendapatkan fitnah pada keluarga kita? Siapa di antara kita yang tidak mendapatkan fitnah pada keluarga? Tidak ada. Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama orang tua, pasti ada. Saya alhamdulillah nggak diuji sama suami, mungkin diuji dengan anak. Mungkin nggak diuji dengan anak, mungkin dengan keluarga besarnya, pasti ada. Lihatlah kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka hampir separuhnya diuji dengan ujian para keluarga. Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Musa dengan keluarga angkatnya, Nabi Ismail dengan istri pertamanya. Kemudian mendapati pula bagaimana Nabi Ayub pernah ditinggalkan oleh istrinya ketika istrinya tidak kuat mendampinginya. Kita mendapatkan ujian pada Asyah ketika diuji pada suaminya. Rasulullah bersama keluarga besarnya, paman-pamannya yang tidak suka dengan keberadaan Muhammad. Kenapa para nabi dan para rasul yang harusnya standar ideal mereka itu harusnya kan kehidupan mereka itu kan ideal. Karena mereka adalah role model kehidupan kita orang yang beriman. Harusnya para nabi itu ya orang tuanya beriman, anaknya beriman, suaminya beriman, istrinya beriman. Tapi justru yang kita dapati dari kehidupan para nabi, istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, kayak Nuh, Nabi Nuh. Nabi Lut, istrinya tidak beriman, bahkan menjadi penyokong kegiatan Sodom yang dilakukan oleh kaumnya. Kenapa mereka semacam itu? Supaya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau keluarga Nabi aja diuji dengan keluarga, apalagi kita. Kita akan mendapatkan fitnah pada keluarga kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan fitnah pada kehormatan diri kita. Bukankah diri kita sering mendapatkan fitnah? Pernah nggak ibu-ibu membayangkan, bapak santri dan para santriwati membayangkan, kadang-kadang kita tidak ngerti kesalahan apa. Ada orang mencela kita, menghujat kita, membenci kita, bahkan ketemu saja tidak pernah. Apalagi hari ini di dunia sosial media. Yang fitnahnya luar biasa, terutama masalah kehormatan. Dan kemudian fitnah pada harta kita. Ketika harta kita disedikitkan pintu-pintunya, ataupun dilapangkan, tetapi justru menjadi ujian bagi kehidupan kita. Maka disitulah kita akhirnya mendapati itulah kehidupan. Tidak akan lepas dari fitnah. Karena kehidupan itu pasti akan menjumpai perkara 4 yang tidak disukai oleh hati dan jiwa kita. Jadi sesungguhnya kita ini pasti akan mendapati 4 perkara yang tidak disukai oleh hati dan jiwa kita. Pasti itu. Sebagaimana kemudian sebagian para ulama mengatakan kepada kita. Bahwasanya pasti dalam kehidupan kita akan menjumpai yang namanya kesedihan. Kan kita pasti akan menjumpai kesedihan. Ya, Rasulullah saja bertemu dengan sebuah tahun yang disebut dengan Amul Huzni, yaitu adalah disebut dengan tahun kesedihan. Itu Nabi. Bahkan beliau pun berjumpa dengan kesedihan. Kita juga dalam kehidupan pasti akan menjumpai perpisahan. Berapapun cintanya kita kepada orang yang kita cintai, tidak akan menjadikan kita berjumpa selamanya di panggung bernama dunia. Pasti kita akan berpisah. Karena kaedahnya cuma 2. Kalau kamu tidak meninggalkan, ya kamu ditinggalkan. Dalam kehidupan selain menjumpai kesedihan, perpisahan, masih menjumpai rasa sakit. Dan pasti menjumpai setiap kesulitan yang kita dapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah yang menjadikan kita ngerti. Berarti Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Semua gelombang ini tidak bisa dilewati dengan keselamatan kecuali adalah mereka yang selalu bersabar. Makanya, kesabaran itu merupakan salah satu perkara yang paling besar ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan manusia di hadapan Allah. Makanya kemudian tidak mengherankan kalau kemudian kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu berkata, salah satu a'mal la tuzanu bihil mizan.
Sampai kemudian kita menjumpai seorang Ibnu Qudamah itu berkata, lu ada 3 amal yang hampir-hampir amalan itu tidak mampu ditanggung dan dipikul oleh mizan ketika dibebankan kepadanya. Jadi mizan itu, kita tahu ya, mizan itu besarnya luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Rasulullah, kalau dunia dan seisinya diletakkan pada mizan, maka mizan itu lebih lapang daripada dunia dan seisinya. Berarti kita bayangkan mizan itu sebesar apa. Tapi walaupun mizan sudah sebesar itu, kata Ibnu Qudamah, ada 3 amal yang hampir-hampir ketika 3 amal ini ditimbang pada mizan itu, maka mizan itu hampir pecah ketika menanggungnya karena saking beratnya. Berarti amalan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya yang luar biasa beratnya. Apa itu salah satunya? Beliau mengatakan as-sabru, sabarlah wahai jiwamu di dalam kehidupan ini, karena itu merupakan perkara yang paling berat ditimbang di dalam mizan kebaikan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami, inilah kesabaran. Satu perkara yang begitu mudah diucapkan dari 5 huruf, tetapi begitu berat aplikasi dalam kehidupan kita. Tapi begitulah sifat kesabaran. Makanya kita akhirnya paham ya, penduduk surga itu identik dengan mereka yang bersabar ketika mereka dulu di dunia. Makanya apa? Perkataan para malaikat pada opening ceremony ketika menyambut para penduduk surga, ketika pertama kali menginjakkan kaki di surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Seakan-akan opening ceremony yang diucapkan oleh para malaikat itu menggambarkan kepada diri kita. Kalau bukan dengan sabar, lalu dengan apa kita akan mampu memantaskan diri kita dengan meraih surga. Makanya saya membuat sebuah tulisan untuk negur diri saya. Kalau semuanya dimudahkan untuk kamu, lalu dari mana kamu akan mendapatkan pahala kesabaran? Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa dalam kehidupan ini butuh sabar, Ustaz? Ada beberapa alasan, latar belakang. Yang pertama, karena memang dunia ini adalah penjara. Dan penjara ini berarti kita terhalang dan harus ada komitmen untuk menahan diri. Terhalang dan komitmen menahan diri dari berbagai macam hal yang sebenarnya menggiurkan, tetapi kita menahan diri. Ya. Dan sesungguhnya ketika dunia ini adalah ujian, maka sesungguhnya kita pasti akan menjumpai kesulitan. Bukan hanya beriman. Bahkan orang yang tidak beriman pun mereka juga menjumpai kesulitan. Walaupun dunia ini adalah surga bagi orang yang tidak beriman. Tapi mereka pun merasakan kehilangan, kematian, rasa sakit. Dan mereka juga menjumpai setiap kesedihan. Kalaupun tidak beriman saja merasakan itu, apalagi orang yang beriman. Makanya kemudian ketika kita bertanya, kenapa harus sabar? Karena memang Allah ciptakan semua yang ada di bumi itu proses. Dan proses itu tidak bisa dilewati kecuali dengan sabar. Lihat kenapa Allah jadikan setiap anak dilahirkan setelah proses dikandung selama 9 bulan. Allah mampu nggak menjadikan setiap ibu melahirkan segera anaknya dalam sekejap mengedipkan mata lahir anak? Mampu, karena di surga nanti kayak gitu. Ada seorang ibu-ibu ngomong, ya Allah saya pengen punya anak. Maka pada saat itu dia mengandung, anaknya lahir, anaknya bertumbuh kembang, dia tinggal nyetop. Pada umur keberapa dia pengen anaknya itu hidup. Ketika kita makan, kita bisa mendapatkan dengan begitu mudahnya kita ngelihat satu burung. Pada saat kita berkeinginan untuk makan, pada saat itu burung telah tersedia di tangan kita dalam kondisi sudah termasak. Tapi di dunia enggak. Kenapa Allah jadikan di dunia ini proses? Telur dieram beberapa saat. Karena Allah itu pengen memberikan kepada kita fitrah kehidupan itu dengan proses. Supaya kita itu paham proses kesabaran. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi itu namasa? Fisit tati ayyamin summastawa alal arsh. Kenapa Allah itu kemudian jadikan kehidupan di muka bumi ini adalah 6 masa? Padahal Allah mampu untuk menjadikan kun fayakun jadi. Kun fayakun jadi. Dalam sekejap jadi. Allah menciptakan dunia dan seisinya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, kenapa Allah itu ciptakan bumi ini selama 6 masa? Karena mengajarkan kepada kita semua itu ada prosesnya dan itulah yang membutuhkan kesabaran. Inilah fitrah kehidupan kita. Jadi kesabaran itu bagian dari fitrah. Bagian dari fitrah. Makanya orang yang tidak sabar itu tidak sesuai dengan fitrah. Kapan kita tidak usah sabar, Ustaz? Nanti di surga. Karena tidak ada lagi kesabaran.
Tidak ada lagi antrian, tidak ada rasa untuk memberikan sebuah kesabaran. Karena di surga itu tidak ada kesabaran. Kesabaran itu hanya sebatas kehidupan di dunia. Supaya kita paham bahwasanya fitrah kehidupan ini harus dilewati dengan kesabaran. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Allah jadikan kita mendapatkan ujian sampai kita diperintahkan bersabar supaya kita merasakan kenikmatan pahala di sisi Allah setelah kita memberikan ujian dengan kesabaran yang kita berikan pada konteks kehidupan kita di dunia. Kan semacam itu. Makanya kemudian kalau ada orang tidak diberikan ujian yang bisa membuat dia belajar tentang sabar, nanti kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah nanti kita menjadi orang yang benci kematian, padahal kematian itu perjalanan kita berjumpa dengan Allah. Coba kalau hidup kita senang-senang terus gitu. Kalau kemudian kehidupan kita tidak pernah mendapatkan kesulitan yang membuat kita belajar kesabaran dari apa yang kita jumpai gitu. Mungkin kita tidak akan pernah berharap untuk berjumpa di akhirat karena semuanya sudah kita dapatkan begitu mudah. Tapi Allah jadikan kehidupan kita terguncang-guncang dengan ujian supaya kita paham kehidupan di dunia itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Supaya kita tidak terkena wahan, benci pada kematian. Supaya ketika kita melewati kehidupan ini dengan kesabaran yang kita berikan, akhirnya kita mencintai kematian. Walaupun terkadang berganti dengan rasa takut dan khawatir. Kenapa kita akhirnya mengharapkan kematian? Karena kematian itulah yang akan menjadikan kita berjumpa dengan seluruh ketaatan dan pengorbanan yang telah kita berikan pada kehidupan kita. Ya, jadi Masya Allah ya, itulah kunci dalam kehidupan kita. Tidak akan membahayakan apapun Ibu dan Bapak selama kita memiliki sabar. Selama kita memiliki sabar. Jadi tidak akan membahayakan apapun pada kehidupan kita. Tidak akan membahayakan apapun selama kesabaran kita itu lebih. Tidak akan membahayakan kita perjalanan kita di dalam mencari ilmu selama kesabaran kita lebih daripada setiap ujian dan kerikil yang kita dapatkan dalam menimba ilmu. Tidak akan pernah kita membahayakan apapun yang kita lakukan di dalam berkeluarga selama kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan istri kita dan suami kita. Makanya kalau saya berdoa, saya ulang-ulang di banyak kesempatan. Saya kalau berdoa selain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, maka di antara doa yang selalu saya panjatkan itu apa? Ya Allah, berikanlah saya kesabaran yang lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan istri saya. Dan berikanlah kesabaran istri saya lebih besar daripada kesalahan yang saya lakukan. Kenapa? Tidak membahayakan apapun keluarga selama kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Tidak akan membahayakan dakwah yang kita lakukan selama kita selalu bersabar. Dengan celaan, hujatan, pro dan kontra yang pasti kita akan jumpai. Tidak akan membahayakan pertemuan dan perjumpaan kita di setiap komunitas-komunitas dakwah ketika kita berkhidmah di dalam jalan dakwah. Selama kesabaran kita lebih besar daripada kekecewaan yang kita temukan. Karena apa? Dalam perjalanan dakwah pun kita juga akan menemukan kekecewaan. Karena apa? Di dunia ini tidak bisa memuaskan kita dalam segala hal. Tidak bisa. Tapi selama kesabaran kita lebih besar, tidak akan membahayakan apapun sebenarnya. Makanya pantas kalau kemudian para ulama lalu mengabarkan berita indah kepada kita. As-sabru fil imani kama salirasi fil jasadi. Kedudukan dan positioning sabar itu di dalam kehidupan iman itu kayak kedudukan kepala dalam tubuh. Kamu boleh kehilangan tangan, hidup masih bisa berlanjut. Kamu boleh kehilangan kaki, hidup masih berlanjut. Tapi ketika kamu kehilangan kepala, maaf, hidup kamu terhenti semenjak kamu kehilangan kepala. Iman itu kedudukannya bukan tanganmu. Sabar itu kedudukannya bukan tanganmu. Sabar dalam iman kedudukannya bukan kakimu, bukan kupingmu, bukan pula matamu. Tapi kedudukan itu sebagaimana kepala yang vital sekali. Kepala. Operasi yang dilakukan badan itu jauh lebih ringan daripada operasi di kepala. Karena apa? Operasi kepala apapun bentuknya itu berat. Dan kedudukan sabar dalam iman itu kedudukan kepala. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kesabaran itu tidak akan membahayakan apapun. Selama kemudian kita memiliki kesabaran dalam setiap urusan dalam kehidupan kita. Karena apa?
pasti kita akan menjumpai banyak perkara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi yang kita bayangkan. Kuncinya, bersabarlah. Karena bersabar itu membantumu dalam setiap perkara yang kamu jumpai dalam kehidupan kamu. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Asr. Ibu dan bapak pasti pernah membaca surat Al-Asr. Yang menarik adalah tadabbur dari seorang Imam Syafi'i. Dalam surat Al-Asr itu kita membaca wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Saling menasihati kalian di dalam kebenaran dan saling menasihati kalian di dalam kesabaran. Disebutkan kata al-haq sebelumnya, setelahnya adalah kata as-sabr. Jadi Allah menyampaikan sabarlah, bersaling menasihati dalam kebenaran. Lalu ditutup saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebut al-haq dulu baru sabar? Bukankah puncak kebaikan kita adalah al-haq? Para ulama menyampaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata al-haq itu diucapkan lebih dulu dan ditutup dengan sabar karena pada dasarnya banyak orang yang berjalan di atas yang benar tapi belum tentu dia mampu bersabar. Mungkin dia berjalan di atas yang benar, tapi belum tentu dia sabar dengan segala komitmen, konsekuensi, dan kewajiban yang harus dia berikan pada setiap kebenaran yang telah dia peroleh. Karena memang jalan ketaatan itu jalan yang panjang, yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, ya, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah, mungkin banyak yang akan berbalik arah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang senantiasa bersabar pada kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadikan kita ngerti. Sabar itu penting dalam perkara apapun. Ibu berkhidmah kepada suami. Sabar dengan apapun yang ibu jumpai selama suami tidak melakukan dosa sangat besar atau dosa besar. Itulah yang paling sulit itu kesabaran untuk khidmah terus kepada sang suami. Makanya kalau kita sampai mendapatkan ridho, tidak main-main. Engkau akan diberikan oleh Allah 8 pintu surga itu akan menantimu ketika kemudian kamu selalu bersabar. Makanya sabar itu sebenarnya ada 3. Sabar itu kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau mengatakan kepada kita, sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi takdir yang hadir pada kehidupan kita. Di antara sabar ini mana yang paling tinggi? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sabar meninggalkan larangan atau sabar ketika melakukan ketaatan. Itu yang lebih besar daripada sabar ketika menghadapi takdir. Orang yang sabar menghadapi musibah, maka dia tidak punya pilihan kecuali 2. Mau disabarin atau tidak disabarin. Kalau disabarin, yang kau akan mendapatkan ridho lebih. Kalau tidak disabarin juga sama. Rasanya package musibahnya tetap sama. Tapi kamu hatinya jadi sempit. Pilihannya cuma 2. Pilihan terpaksa. Kalau orang mukmin merubahnya menjadi sebuah keridhaan. Ketika dia ridho kepada takdir. Tapi beda dengan sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu pilihannya banyak opsi yang ditawarkan. Tapi kalau kita memilih ketaatan, maka kita mengalahkan banyak pilihan-pilihan dan opsional yang lainnya supaya kita menetapi ketaatan yang kita pilih. Contoh, kita sabar nih ngaji pada hari Jumat. Sebenarnya banyak opsi yang ditawarkan kepada kita pada hari Jumat sore hari ini. Ya, misalkan ini hari Jumat. Maka kemudian ada banyak opsi yang ditawarkan. Bisa jadi kita tidur, bisa jadi kita ngeteh, bisa jadi kita ngopi, bisa jadi kita selonjoran, bisa jadi kita nonton TV, bisa jadi kita nonton sosial media. Itu banyak pilihannya. Tapi semua pilihan itu kita padamkan dan kita tinggalkan untuk menetapi sebuah ketetapan, yaitu mengaji. Dan kita sabar ketika itu. Berarti sabar dalam taat itu besar kedudukannya di sisi Allah. Sama sabar tadi ketika mencari keridhaan dari suami. Itu berat, Bu. Berapa banyak istri ketika mereka habis mendapati satu kajian, mereka berupaya, berkomitmen meraih ridho suami. Tapi belum tentu dia sabar dalam perjalanan dia ketika berusaha meraih ridho dari suaminya. Karena bisa jadi berubah-ubah setiap waktunya.
Makanya orang yang betul-betul bersabar di dalam mencari keridhaan dari suaminya, dia berusaha, dia bersungguh-sungguh untuk meraih kesabaran. Bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya selama suaminya tidak melakukan dosa besar, maka sebanyak itulah dia akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah. Karena siapapun yang bersabar di atas jalan ini, maka itulah orang-orang yang nanti akan dipanggil oleh para malaikat dengan sebuah panggilan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran pada kehidupan yang telah kalian lewati. Ibu tahu kenapa wanita di dunia kalau masuk surga itu lebih indah penciptaannya daripada bidadari. Padahal bidadari itu kan sudah super cantik dan mempesona. Kalau bidadari melongok ke dunia, maka sesungguhnya dunia itu wanitanya akan terasa hambar dengan kecantikan lirikan mata sang bidadari. Tapi kalau wanita di dunia sudah masuk surga, bidadari kalah set dengan kecantikan para wanita di dunia yang memasuki surga. Kenapa? Karena pimpinan para bidadari itu wanita di surga. Kenapa itu? Simpel, para ulama menjelaskan. Karena para bidadari tidak pernah melewati ujian yang mereka berikan dengan kesabaran ketika sebagaimana para wanita di dunia memberikan kesabaran ketika mereka melewati ujian. Kesabaran itulah yang menjadikan wanita di surga dari dunia mempesona, bahkan mengalahkan kecantikan para wanita bidadari yang tidak pernah bersabar dengan ujian yang pernah dilewati para wanita ketika di dunia. Melahirkan, menyusui, haid, kemudian nifas, kemudian dia berbakti kepada suaminya dan terus berupaya untuk meraih ridho suaminya dengan upaya bagaimana dia menyapih perasaannya, dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan pikirannya yang pendek untuk meraih ridho suaminya. Itulah yang mendapatkan sebuah kedudukan yang tinggi. Inilah perkara yang sering kita lupa. Bahwasanya kehidupan ini tidak akan hadir maknanya kecuali dengan kesabaran yang kita berikan. Sabar dalam taat itulah sabar yang paling tinggi. Kedudukannya di sisi Allah itu sabar di dalam ketaatan manusia. Itu yang paling tinggi itu adalah kesabaran ketika kita melakukan ketaatan. Para ulama kemudian menjelaskan sabar dalam taat itu apa saja, Ustaz? Yang pertama, menuntut ilmu. Sabar. Tidak bisa kita menuntut ilmu itu tidak sabar, itu tidak bisa. Ngaji sebentar bosan. Tidak bisa. Harus sabar, ngikutin setiap tahapan-tahapannya, proses-prosesnya. Makanya kita belajar dari sabarnya Nabi Musa ketika mengikuti pesisir pantai berjumpa dengan Nabi Khidir. Itu pun ketika sudah ketemu Nabi Khidir mengatakan, malam tuhid bihi sabra. Kamu ini tidak bersabar. Disitulah kita memahami ilmu itu tidak akan kita peroleh keberkahannya sampai kita mampu untuk selalu bersabar. Ya. Makanya kemudian inilah yang harus kita berikan. Sabar dalam taat itu salah satunya sabar di dalam menuntut ilmu. Termasuk sabar dalam ketaatan yang sangat besar ditimbang itu apa? Sabar merawat orang tua kalau masih memiliki orang tua. Terutama bagi anak laki-laki. Karena tentunya beda. Wanita dan laki-laki. Bagaimana posisi mereka di hadapan orang tua mereka. Laki-laki dan wanita memiliki kedudukan sama terhadap orang tua mereka. Kalau kemudian mereka belum menikah, maka pintu surganya wanita, anak perempuan kepada orang tuanya. Pintu surganya anak laki-laki kepada orang tuanya. Ketika dua-duanya sudah menikah, suaminya, laki-laki menikah jadi suami, perempuan menikah jadi istri, kedudukannya beda. Pintu surganya laki-laki tetap kepada orang tua. Dan itu pintu tengahnya surga. Perempuan, pintu tengahnya sudah berubah, yaitu kepada suaminya. Dan kesabaran ketika mendidik orang tua itu adalah kesabaran yang besar. Dan kesabaran yang betul-betul memperoleh nilai dan keutamaan yang besar di sisi Allah. Karena di balik punggung orang tua kita, disitulah kita mendapatkan pintu tengahnya surga. Makanya ada seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika meninggal orang tuanya sedih dan tangisan itu membuat sedih. Dia bukan niyaha, dia bukan merayap, dia nangis sedih. Ketika ditanya apa yang membuatmu sedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Pintu tengahnya surga saya telah hilang bersama dengan menutupnya mata ibu saya.
Kalau sudah meninggal orang tua itu bisa digantikan dari mana? Pintu rumah rusak, masih bisa ganti mencari pintu yang lain. Pintu istana yang paling mahal, pintu istana Inggris ataupun Saudi sekalipun, rusak pintunya, masih bisa nunggu untuk diganti. Bahkan digantinya jauh lebih baik. Tapi kalau pintu surga, di mana gantinya? Tidak ada. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai, termasuk salah satu di antara perkara kesabaran yang besar, betul itu kesabaran merawat orang tua. Makanya ibu-ibu kalau mendapati suaminya sedang berbakti kepada orang tuanya, ibu tidak usah menjadi cemburu. Itu kriteria wanita sholihah. Karena cintanya dia kepada orang tua berbeda dengan cintanya dia kepada istri. Itu jenis cintanya berbeda. Yang satu cinta rahmat, cinta surga. Cintanya itu bermuara surga. Cinta kepada istri, cinta ketenangan. Makanya kemudian tidak perlu kita menghalangi. Kalau kita mendapati suami kita kok berbakti kepada orang tua, ibu harusnya tersenyum. Kenapa? Ibu akan memiliki anak yang akan menghormati ibu dan suami ibu. Karena ibu mendapati bapaknya mereka menghormati orang tua mereka. Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqiruhu. Wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia anak cash dan kontan yang hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi, siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia dengan anak yang tidak hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Maka khidmahkanlah, beritakanlah kabar gembira kepada suaminya. Tempat kembalimu surga. Kalau kemudian kamu berbakti kepada orang tuamu, wahai suamiku, sabar. Karena mereka semakin menua, semakin hal yang mereka minta bermacam-macam. Tapi di balik permintaan itu, satu, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam urusan akhirat dan dunia. Berikanlah nasihat indah kepada suaminya supaya sabar di dalam merawat orang tua. Karena itu tingkat kesabaran super dan tingkat kesabaran tingkat tinggi. Di antara kesabaran tingkat tinggi adalah kesabarannya istri kepada suami. Itu kesabaran tingkat tinggi yang betul-betul akan menjadi shortcutnya manusia menuju kepada surganya Allah. Makanya yang menarik adalah mari ibu dan bapak merenungkan sebuah riwayat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya, apa kriteria wanita yang sholihah itu? Maka kemudian Nabi menjawab, yang apabila suaminya memandangnya, maka kemudian menyenangkan. Masya Allah ya. Berarti ternyata jihadnya seorang wanita itu di wajahnya. Ketika dia selalu tersenyum dan membuat bahagia suaminya. Lalu dia meraih keridhaan dari suaminya. Maka itu tingkat kesabaran yang paling tingkat tinggi. Itu tingkat kesabaran super itu. Tidak ada yang membalas kesabaran tingkat tinggi ini kecuali Allah. Kenapa? Kalau menunggu balasan dari suami itu hadiahnya murah, Bu, dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah, yaitu adalah surga. Makanya kalau ada seorang wanita, dia ingin berbuat baik kepada suaminya, karena dia ingin menunggu feedback yang baik dari suaminya. Demi Allah ya, istri yang menunggu kebaikan yang dia berikan kepada suaminya, karena dia berharap feedback yang baik dari suaminya, dia akan kecewa. Karena apa? Bagaimanapun suami kita adalah manusia biasa yang terbatas di dalam membalas dan terbatas untuk sensitif terhadap apa yang telah kita lakukan. Tapi ketika ada seorang istri, dia bersabar. Dia tahu suami dia itu memiliki kekurangan. Tapi dia bersabar atas apa yang dia dapatkan dari kekurangan suaminya. Dan dia terus menjadi partner terbaik untuk suaminya meraih surga. Sampai suaminya lapang dengan apa yang dilihat pada istrinya. Ketika wajah istrinya itu selalu menyenangkan. Lalu dia curhat kepada Allah betapa bersyukurnya dia mendapatkan istri yang telah melengkapi kehidupan akhiratnya. Ketika kesabaran istri merasuk pada hati dan sanubari seorang suami, kalau sudah semacam ini, demi Allah, kalau sudah semacam ini, tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Makanya mereka akan diberikan sebuah janji manis. 8 pintu surga itu akan menanti mereka dan mempersilahkan mereka masuk dari 8 pintu surga itu. Ibu tahu kan?
Berapa pintu surga? Pintu surga itu ada 8. Ada pintu royan, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan, dan ada pintu menahan marah. Itu 8 pintu surga. Dia bisa masuk kemanapun yang dia pilih. Dia bisa masuk pintu royan, dia bisa masuk pintu sholat, dia bisa masuk pintu sedekah. Dan itu kemudian memberitahukan kepada kita, itu tingkat kesabarannya berat. Berat Ustaz, sama suami saya. Ya berat Ibu. Gimana enggak berat? Allah memang ciptakan kita memiliki karakter yang berbeda. Ibu memiliki perasaan sepanjang ini, tetapi logika sependek ini. Suami ibu memiliki logika sepanjang ini dan perasaan sependek ini. Kalau kemudian kita mendapati dari basic kita yang sudah berbeda, memang dijadikan berat. Dan terkadang memang Allah menguji kita dengan satu pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, supaya kita mampu bersabar dan layak mendapatkan penggugur dosa sebelum kita berjumpa dengan Allah dengan kesabaran yang kita peroleh. Malah justru kita malah bingung nanti kalau suami kita baik banget, tiba-tiba menghafal Al-Quran, tiba-tiba kemudian lembut banget, 24 jam tidak pernah sama sekali mengecewakan kita. Malah kita nanti kurang bersyukur, karena syukur itu terkadang berat sekali yang kita harus lakukan. Terkadang Allah memberikan kepada kita dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan karena Allah tidak mampu untuk menghadirkan pasangan yang sesuai dengan harapan dirimu dan ekspektasi jiwamu. Allah mampu kok. Tapi Allah berikan kita dengan pasangan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Supaya Allah melihat batas kesabaran kita itu sampai di mana. Sejelek-jeleknya suami kita, dialah pintu surga. Seburuk-buruknya istri kita, dialah partner kita ke surga. Dan bisa jadi itulah salah satu di antara bentuk kesabaran yang sering kita lupakan. Banyak perempuan mampu sabar di masjid komunitasnya, mampu sabar di teman arisannya, mampu sabar sama anak-anaknya, tapi belum tentu dia sabar sama suaminya. Makanya betul kalau ada orang hikmah itu berkata, kalaulah setiap istri mampu bersabar sebagaimana dia menghadapi anaknya dengan kesabaran, kesabaran itu pula yang dia berikan kepada suaminya, maka sesungguhnya mereka lah penghuni-penghuni surga kelak dalam kehidupan di akhirat. Dan itu memang yang kita harus bicarakan. Ustadz, enak dong jadi suami. Kata siapa enak? Suami yang mencarikan nafkah. Suami yang bertanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Suami yang nanti ketika istrinya melakukan satu kesalahan sebelum istrinya dihisap, maka suaminya lah yang akan ditanya. Belum lagi dengan semua resiko yang dia hadapi dan belum lagi komitmen dan pengorbanan yang dia berikan ketika dia mencari harta yang begitu sulit tetapi dia berbagi tanpa merasa berat kepada istrinya dan pasangannya. Agama ini tidak mungkin salah menetapkan syariat. Di sini Allah menguji keimanan para wanita. Ujian itu bernama kesabaran dia ketika mendampingi suaminya. Banyak seorang suami ibu yang rela, ini pengalaman saya pribadi. Banyak suami yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi, cerita, curhat. Mereka sudah tidak kuat di kantor ini, mereka sudah nggak sabar di kantor ini, mereka sudah tidak bisa di kantor ini. Kadang-kadang saya memberikan pesan, kenapa Pak tidak keluar saja resign? Ibu tahu tidak jawaban mereka apa? Ada istri, ada anak-anak, Ustaz. Yang saya harus pikir kalau mereka tiba-tiba sulit mendapatkan hak nafkah mereka. Saya kalau boleh berkata, mereka terkadang ditusuk 10 sembilu pisau di belakang dadanya, di belakang punggungnya. Walaupun ketika pulang dia harus tetap tersenyum kepada istri dan anak-anaknya. Belum lagi tanggung jawab nanti di pengadilan Allah. Ada keluarganya siapa ini, Pak Bambang, misalkan ada keluarganya Pak Edi, ada keluarganya Pak siapa misalkan Pak Arman gitu ya. Nanti kalau di hadapan Allah, Bu, setiap keluarga ketika disidang oleh Allah, pertama kali yang ditanya adalah mana suaminya. Pertama kali. Karena semenjak kita menikah, seorang wanita, semenjak hari dia menikah pertama kali, maka yang akan dimintain pertanggungjawaban adalah suaminya. Apa yang ibu makan hari ini? Saya makan bubur ayam tadi pagi. Yang ditanya pertama kali suaminya. Istrimu hari ini makan bubur. Rezekinya halal atau tidak halal?
Dan kita sepelaku wanita hanya diperintahkan khidmah sementara waktu di dunia. Melapangkan kesabaran kita terhadap kekurangan suami kita. Bersabar untuk tetap berbuat baik kepada suami kita. Dan itu bentuk kesabaran dalam taat yang paling berat ketika ditimbang. Tidak ada balasannya kecuali 8 pintu surga menanti. Ya, mintalah kepada Allah ibu. Setiap saatnya. Tidak usah muluk-muluk. Ya Allah, kalau saya tidak bisa hafal Quran. Kalau saya belum bisa hafal hadis. Kalau saya tidak disukai teman satu RT. Kalau saya tidak disukai teman alumni. Tidak apa-apa ya Allah. Tapi setidaknya saya mendapatkan ridho dari suami saya. Kalaupun dia tidak pandai membalas kebaikan saya. Aku punya Rabb yang tidak pernah melewatkan kebaikan sedikit pun. Ketika kebaikan ini saya niatkan kepadamu ya Allah. Sabarlah berbuat baik kepada suami. Sabarlah untuk melapangkan hati. Jangan karena dia. Tapi karena Allah yang meletakkan di balik punggung seorang suami itu ada 8 pintu surga yang menanti pintunya. Tidak membahayakan apapun kehidupan yang kita jalani. Selama kita memiliki kesabaran yang lebih besar daripada kesalahan dan kekurangan istri dan pasangan kita. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu membantu kamu dalam setiap perkara. Dan kesabaran itu membersamakan pertolongan Allah. Ini yang dapat kita sampaikan, baru 1 poin. Barakallahu fikum. Insya Allah Allah kemudian semoga memudahkan urusan kita walaupun kita baru 1 poin ya. Karena memang ya saya sih pengennya 1 kali kajian langsung semuanya selesai. Tapi malah saya khawatir kalau akhirnya makna tidak bisa kita petik. Esensi tidak mampu kita raih. Tidak apa-apa belajarnya tahap demi tahap. Tapi masuk ke dalam hati kita dan merubah perilaku kita menjadi lebih baik untuk saya dan untuk semuanya.